bekande bekande maha bekande randa samunga deso deyanta bekande bekande maha bekande randa samunga deso. Tebur ditanam, tanam di tanah dari. Hari ini kita bersama-sama mengingati Pantai Asin Cinarang kita. Perjuangannya ditulang tadi. Setelah hari Senin, ada hari Selasa. Hari Selasa pergi ke wihara bersama-sama. Terima kasih Pantai Asin Cinarang kita, kelompok pejuang agama Buddha di Nusantara. Cukup sekian, terima kasih. Saya semoga agama Buddha tidak terbagi-bagi dalam sekte-sekte yang berbeda. Apalagi melihat histori dirinya yang pernah diajar di bawah bimbingan guru dari aliran Mahayana dan juga Theravada. Selain itu juga biksu Asin Cinarang kita memperkenalkan Sang Hyang Adi Buddha sebagai konsep ketuhanan dalam agama Buddha, sehingga agama Buddha diakui secara sah oleh negara Republik Indonesia. Sampai kata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Jadi kita akan menang jasa-jasa kebaikan yang dilakukan oleh Pantai Asin Cinarang kita. Bapak Ibu sekalian, kenang-kenangan kita sebagai umat Buddha. Sebelum ada agama di Indonesia, itu sudah ada agama tradisi Jawa. Pada waktu itu, lagu demi lagu, itulah salah satunya yang akan menerangkan bahwa agama Buddha akan tersebar di Indonesia. Salah satunya dalam perjalanan sampai di Wadukem Semarang, di daerah Wadukem Semarang. Disitulah umat Buddha pengikut Pantai Asin termakna, yaitu tentang Dharma yang dikembangkan oleh yaitu Yang Arya Asin Cinarang kita. Namun kita cuma bisa mempelajari dan mengembangkan setulus hati dengan ikhlas, sehingga perjuangan Asin Cinarang kita tetap kita lanjutkan sebagai pedoman agama Buddha. Itulah kita akhiri. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang bermakna untukmu sang pelopor kebangkitan, anugerah terbesar bagi kami umat Buddha sebagai anak bangsa, sang pelopor kebangkitan agama Buddha harus berjuang untuk kemajuan Buddha Dharma, memberikan secercah cahaya dalam kegelapan. Inilah yang sekarang menjadi panutan dan contoh teladan. Karena nilai-nilai luhur telah diwariskan, namamu akan selalu dikenang, bahkan dijadikan nama sebuah perguruan. Inilah yang harus kita lakukan untuk terus meneruskan. Akan kami rawat dan kami jaga yang sudah ditinggalkan, karena
namu agama Buddha di Indonesia semakin jaya. Karyamu yang besar telah kau ciptakan. Apakah kita hanya berpangku tangan tanpa ada yang kita kerjakan? Jangan kau tanya lagi. Aku dan kamulah sang harapan, harus lebih hebat dari apa yang ia harapkan untuk terus melanjutkan. Sujudku pada guru sang pelopor kebangkitan agama Buddha, mendiang Mahabiksu Asti Dinarakanta. Terima kasih. Sampai sata Bhawantu Sukhitanta. Indah pada akhirnya, itulah Dharma. Tiada cacat, tiada celah, membawa bahagia bagi yang mendengarkannya. Obat dari segala penyakit kelaisan. Dharma milik setiap manusia untuk menumbuhkan kesadaran jalan menuju nibbana. Dharma akan selalu membimbing kita. Dharma adalah warisan yang paling berharga dari sang pelopor kebangkitan agama Buddha yang bernama Mahabiksu yang mulia Asit Jinarakita Mahastafir. Dharma akan membawa kita dalam hidup bahagia, damai dan sentosa. Dharma akan menjadi pelindung dan senjata bagi yang mempraktekannya. Terima kasih. Namaste Nadi Buddha. Memberikan pujian-pujian kepada beliau, Pak. Semoga ini sedikit menghibur, walaupun bukan hiburan. Guru, engkau sederhana tapi mulia. Engkau pesona hidup, tak pernah mengeluh, jalani berpacu dengan waktu. Guru, engkau adalah pahlawan dan pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Guru, terima kasih atas semua yang telah engkau berikan kepada kami. Ilmu, senyum, motivasi, kesederhanaan, dan semua yang telah engkau berikan kepada kami. Mengingat jasamu tak akan habis ditulis dengan tumpukan buku, tak akan mampu dihitung meski berribu-ribu. Mengingat jasamu tak akan bisa ditukar dengan lembaran merah beribu-ribu, apalagi hanya ucapan terima kasih dengan nada malu-malu. Hanya doa yang teramat tulus dan ikhlas. Semoga dengan lantunan parita, sutra dan kata ini mampu mengkondisikan mendiang yang mulia Mahabiksu Asin Jinarakita terlahir di alam yang bahagia dan merealisasi nibbana. Terima kasih. Namo Sanghyang Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, kasih Prof.
MS Boba. Walaupun Sukop sudah wafat, tapi nama harumnya tak lekang sepanjang masa. Tambah lagi. Sekian dari saya. Selamat sore. Namo saya Seni Budaya. Namo Buddhaya. Bante yang mulia Sukop Sinara kita, engkaulah pembimbing kami hingga sekarang. Dhammamu akan selalu terkenang di hati, dan semoga kami para umat Buddha, penerus-penerusmu, akan dapat membangun dan mendidik generasi penerus kami sehingga bisa melestarikan umat Buddha yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung. Cukup sekian, saya akhiri. Sampai sata bahwa Sukitata, semoga semangat lebih berkah. Gemuruhnya suara air berbaur dengan suasana yang begitu sempurna. Walaupun engkau telah parinibbana, ajaranmu takkan rapuh dimakan oleh waktu, dan ku kenang sepanjang hidupku. Tapi atau gate-gate para gate, para samgate bodhiswaha. Tapi atau gate-gate para gate, para samgate bodhiswaha. Tapi atau gate-gate para gate, para samgate bodhiswaha. Sampai sama bahwa Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sairi Namo Sang Hyang Adi Budaya. Tajia Adi Topo. Sapi Pamakan di bawah pimpinan Mahasiswa Sayadaw. Pada tahun berikutnya ia ditasbihkan menjadi biku dan mengambil nama Asin Jinarakita. Pada tahun 1955 ia kembali ke Jawa dan dengan kerja keras membangun kembali wihara-wihara dan biara-biara Buddhis. Cukup itu saya sampaikan, saya akhiri. Namo Saya Budaya, Namo Buddhaya. Puisi juga bisa pantun. Cuman kami akan teringat sedikit tentang sejarah Sukop, yaitu setelah runtuhnya Majapahit, Raja Brawijaya yang terakhir dia sampai lari-lari ke gunung dikejar-kejar pada anaknya pada waktu itu sampai ketakutan, dan dia nggak mau ikut agama. Dia tetap berkukuh berkeras untuk meyakinkan ajaran Buddha adalah ajaran yang baik bagi diri kita dan diri. Maka dari itu setelah diruntuh Majapahit, agama Buddha tenggelam sampai 500 tahun lamanya, dan berdiri lagi, yaitu didirikan oleh yaitu Biku Asin Jinarakita yang mendirikan ajaran Buddha selanjutnya sampai sekarang. Semoga dengan ajaran ini kita selalu teringat kepada Yang Mulia Asin Jinarakita. Jangan sampai kita, karena dia yang mendirikan, setelah berdiri kita jangan sampai berpecah belah, menyakiti atau memfitnah ajaran-ajaran Sukop ini. Cukup sekian dan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
selama 1,5 dekade pertama kiprah keagamaan hasil sejarah kita antara kepulangannya dari Belanda pada waktu itu, lingkungan keagamaan yang relatif bebas dan diciptakan, memungkinkan untuk diciptakan. Jadi Bante Asyid itu melihat peluang ketika dia pulang dari Belanda kuliah ya, itu ada peluang bahwa di Indonesia itu nilai-nilai luhur agama Buddha itu sebenarnya sangat besar. Jadi ada peluang kembali untuk bangun lagi dan ada lagi ya. Dan kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal yang beliau lakukan ya untuk mengesahkan agama Buddha. Pertama, Asyid Chitra kita berusaha mempribumikan agama Buddha dengan mengandalkan penegasan kerajaan Buddha kuno untuk melegitimasi. Ya, melegitimasi itu untuk sebagai dasar bahwa status asli agama Buddha itu di Indonesia itu memang di Indonesia adalah agama Buddha, artinya begitu. Kemudian beliau menggunakan sejarah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga mengadakan perayaan Waisak di Borobudur untuk membuktikan, itu salah yang pertama ya, untuk membuktikan bahwa agama Buddha di Indonesia adalah dulunya memang agama Buddha. Yang kedua, beliau memulai perjalanan Dharma nasional untuk mengubah etnis Tionghoa dan pribumi Indonesia. Ya. Kemudian beliau sangat tertarik untuk menjangkau bukan Tionghoa, untuk menunjukkan bahwa agama Buddha bukan hanya agama minoritas Tionghoa Indonesia pada saat itu. Ya, jadi Sukong ini sebenarnya membuktikan kepada pemerintah bahwa agama Buddha itu bukan hanya orang Tionghoa ataupun bukan orang pribumi. Jadi agama Buddha Indonesia itu sebenarnya benar-benar nasional. Yang ketiga adalah yang dinyatakan ya, yang paling penting Asyid Chitra kita mendirikan Buddhayana yang dinyatakan sesuai dengan semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kelanjutannya kan Bhinneka Tunggal Ika Mangaruwa Dharma ya Bapak Ibu. Buddhayana beliau menganut beragam aliran dan doktrin Buddhis, menekankan perlunya menyebarkan agama Buddha Indonesia yang merangkul keagamaan dan mempromosikan persatuan. Asyid Chitra kita mendirikan sangga dan organisasi berumah tangga untuk membantunya menyebarkan pesannya. Tadi sudah disampaikan Om Ayu dan tadi sudah disampaikan Saudari Santi juga ada ya. Kemudian Bapak Ibu, yang lebih penting lagi adalah secara kontroversial beliau memperkenalkan konsep Sang Hyang Adi Buddha sebagai versi dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat agama Buddha sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya Sang Hyang Adi Buddha itu ada undang-undangnya, ada peraturannya, PP-nya itu ada Bapak Ibu. Nah, karena selama ini ada yang salah paham, jadi Sang Hyang Adi Buddha itu ada yang simpang siur, ada murid Sukong itu yang kritis ya, bahwa Sukong ada Sang Hyang Adi Buddha, nama Tuhan dari agama Buddha, itu menganggap itu adalah melenceng dari ajaran Buddha ya. Makanya murid Sukong ada yang belok jalan ya, belok jalan itu bukan berarti beliau itu mau gimana-gimana, tidak, tapi dia itu membuat sangga sendiri. Nah, saat ini maka dikenal dengan sangga Theravada. Nah, itu kan tadi muridnya Sukong yang Om Ayu jelaskan tadi ada Bante Giriran itu. Nah, awal dari sangga Theravada adalah Bante Giriran itu, karena Bante Giriran itu dulu sama Sukong suruh belajar di Thailand, pulang-pulang bawa konsep Thailand ke Indonesia. Maksud Sukong tidak begitu Bapak Ibu. Maksud Sukong belajar ajaran Buddha ya, bawa ke Indonesia. Tetapi budaya lokal adalah tetap di Indonesia.
tetapi yang salah konsep adalah para muridnya, salah satunya Bante Diragito. Tapi bukan berarti dengan pembelokannya itu Bante Diragito meninggalkan apa istilahnya itu tata cara kehidupan, tidak. Tapi dia tetap menjalankan winaya dharma dengan baik, ya. Tetapi hanya yang dimaksud adalah konsep itu yang tidak setuju, makanya membentuk mendirikan Sangga Theravada, ya, sangga sendiri. Dan kemudian Bapak Ibu, selain daripada itu, selain daripada itu Bapak Ibu, Sukong Asin Jenderal kita itu selain mewarisi budaya itu tadi, nah selain mewarisi budaya, tadinya apa majelis, ya, selain majelis itu ternyata dilihat secara rinci, Sukong itu mewarisi apa yang diwariskan ke kita itu adalah wihara yang bernaung di bawah pembinaan MPI dan Sagin. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, untuk menghormati Sukong Asin Jenderal kita secara keseharian, kita juga tetap menjaga wihara kita yang masing-masing. Itu adalah warisan dari Sukong, salah satunya wihara-wihara di bawah naungan Budayana. Selain dari konsep Budayana, selain dari EPI, selain dari Sangga Agung Indonesia, ya, selain juga dari konsep Sangyang Adi Buddha. Nah, jadi konsep Sangyang Adi Buddha tadi saya sambung, tadi ada apa kebuang ya tadi. Sangyang Adi Buddha Bapak Ibu ada PP-nya, ya, ada jelas PP-nya. Jadi kalau ada umat Buddha lain misalkan atau orang lain mau mengotak-atik Sangyang Adi Buddha itu tidak bisa, karena itu urusannya dengan negara. Karena dulu ketika Profesor ketika Profesor DPR ya, mau ketok palu agama Buddha itu mau disahkan atau tidak, itu mau ketok palunya dia naik pesawat dulu, nemuin Sukong dulu, tanya Sukong sebenarnya konsep ketuhanan dalam Buddha apa? Sangyang Adi Buddha. Dasarnya adalah dari kitab Sangyang Mahayana. Selain kitab lain di Natarayana ada, di Theravada ada, di Mahayana juga ada. Nah, setelah selesai itu Profesor anggota Dewan ini itu langsung berangkat ke Jakarta. Di sidang itu baru benar bahwa di dalam agama Buddha memang Tuhan yang Maha Esa adalah Adi Buddha. Nah, kalau disarakan ya, nabinya adalah Buddha Gautama dan Bodhisattva. Kitab sucinya adalah Tripitaka, Dhammapada, dan Sangyaka Mahayana. Ya, itu adalah yang membuat agama Buddha di Indonesia itu bangkit kembali dan diakui di pemerintah. Kalau Sukong ketika itu tidak ada pengesahan itu Bapak Ibu, kita mungkin masih kepercayaan atau kita menganut agama lain atau kita kekeh dengan kapitayan ya, itu mungkin nyumput-nyumput ya, seperti kan ada sekarang, tapi masih nyumput-nyumput. Nah, itu kita berterima kasih. Maka seyogianya Bapak Ibu, apabila kita sebagai umat Buddha ingin terus maju dalam spiritual, itu kita harus melakukan puja-pujaniana, ya, menghormat pada patut yang dihormati. Itu ya, mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan berkah kepada kita semua, keluarga kita, dan juga kepada semua makhluk. Dan mungkin untuk tahun depan kita tetap adakan lagi, ya, mungkin Bapak Ibu lebih support karena ini adalah guru kita. Mungkin hanya itu. Kami beri beserta Namo Sangyang Budaya, Namo Buddhaya. Kita anggap Buddha yang sudah tenggelam kurang lebih 500 tahun di dalam kerajaan Majapahit tadi pun ada Romo juga menyebutkan, cuman kan nggak lengkap. Memang saya juga tahu, cuman nggak sedetail, makanya saya buat
catatan juga supaya kita lebih mengenal lagi. Jadi mungkin juga Waisak pertama di Candi Borobudur itu Sukong yang mengadakan pada tanggal 22 Mei 1953 pukul 12 tengah hari bulan Waisaka purnama, tepatnya 2497 tahun Buddha mangkat. Sukong dulu masih berpakaian putih, berjenggot. Beliau merenungkan luhur titik Waisak selama 15 menit di Candi Borobudur. Itulah kali pertama suatu perayaan hari suci agama Buddha secara besar-besaran setelah 500 tahun tertidur panjang di bumi Nusantara. Tadi juga ada Romo juga menyebutkan Sukong ditabis menjadi Samanera, namanya bukan Tiboan tapi Ticen, namanya Ticen menjadi Samanera. Dia ditabis oleh bisu Pencing pada tanggal 23 Januari 1954. Ditabiskan sekali lagi secara Theravada dan sorenya diupasapada menjadi seorang biku oleh Mahasi Sayadaw dan diberi nama Jinarakita dan mendapat gelar Asin. Jadi ini perjalanan beliau. Beliau juga penyebar agama Buddha di seluruh Nusantara, berkembang dengan semakin bertambahnya jumlah upasaka upasika yang ditabiskan oleh biku Asin Jinarakita, sehingga pada hari suci Asada bulan Juli 1955 beliau membentuk persaudaraan upasaka upasika Indonesia atau PUUI, sekarang yang disebut Majelis Budayana Indonesia, di Wihara Budaya Watu Agung Semarang. PUI dimaksudkan sebagai wadah upasaka upasika yang sudah mendalami ajaran Buddha dengan cukup baik dan dapat membantu biku dalam pelayanan umat. Contohnya ya Romo Pandita, maupun sekarang ada Anu Pandita maupun upasaka upasika Romo. Pada tanggal 15 Mei 1959 atas undangan biku Asin Jinarakita hadirlah 14 biku dari mancanegara, antara lain Mahathera Narada dari Sri Lanka, Mahathera Mahasi Sayadaw dari Myanmar, Mahathera Maha Saruang dari Thailand, Mahathera Ung Men dari Kamboja, dan biku Kimura dari Jepang. Pada tanggal 17 Mei 1959 Om Tiang Biao ditabiskan menjadi Samanera Jinaputa. 21 Mei 1959 diresmikanlah SIMA yang pertama kali didirikan di Indonesia sejak abad ke-10. Pada esok harinya Samanera Jinaputa pada usia 61 tahun ditabiskan menjadi biku. Berarti Bante Jin masalah Romo usia. Tapi setelah wafat kemarin, biku Asin walaupun ditabiskan di Myanmar menurut tradisi Theravada, tetapi dalam menularkan ajaran Buddha Indonesia, beliau tidak pernah mencemooh tradisi lain. Bahkan ia selalu mengunjungi kelenteng-kelenteng, mengikuti tradisi Mahayana, memberikan ceramah di sana, dan di desa-desa di Jawa ia menggunakan pendekatan sifat kebiasaan dan tradisi masyarakat Jawa dalam memberikan ajarannya. Ia membawa tradisi Theravada Myanmar, tetapi tidak menutup diri dari pluralisme dan pembauran. Dengan tradisi yang sudah mengakar di negerinya Indonesia, ia selalu mendorong umatnya untuk menggali kebiasaan yang telah ada di Indonesia.
galilah yang lama, sesuaikan dengan zaman dan lingkungan. Begitulah ajarannya. Makanya kita juga umat Buddha usia Jawa ada namanya semacam kejawen namanya. Sejak dulu kala masyarakat Indonesia mengakui adanya sesuatu yang agung, yang maha benar, sesuatu yang umum dikenal dengan istilah Tuhan. Ajaran Buddha sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit mengenal istilah Adi Buddha. Adi Buddha merupakan konsep ketuhanan dalam agama Buddha yang berkembang di Indonesia. Di zaman itu, ia mendorong umatnya yang cendekia untuk menggali kembali pelajaran itu dengan mengacu pada Candi Borobudur yang merupakan kristalisasi ajaran Buddha yang diwujudkan dalam simbol-simbol dalam monumen itu. Mungkin saya rasa ini cukup. Tadi saya sempat baca seluruh perjalanan beliau. Benar tadi dari Adi Pendeta Saudari Sakti, beliau kenapa memilih Lampung? Karena mungkin saya pernah dengar dari para romo senior sesepuh yang ada di Lampung, beliau memang sering berkunjung ke Lampung. Karena di Lampung ini umatnya banyak beragama Buddha. Jadi kita umat Buddha usia Lampung sangat bangga. Beliau juga memilih untuk terakhir beliau kremasi ada di Provinsi Lampung yang ada di Krematorium Lempasi. Jadi ini saya juga sempat bertemu beliau kurang lebih tahun 2000 masalah. Saya ke Pacet 2-3 kali saya pernah ketemu juga. Memang benar saya tertidur di pondok tadi Saudari Santi juga ada bambu namanya. Saya tidur di situ di tempat suko. Memang beliau susah diketemukan juga dhamma. Ya kalau kita ada karma baik pasti bertemu dengan beliau. Jadi itu yang saya bisa berikan. Memang beliau juga tokoh umat Buddha yang sangat kita agungkan, kita muliakan. Bukan berarti beliau dewa. Ini merupakan panutan buat kita, kesederhanaan beliau yang utama. Tanpa lelah, tanpa capek, tanpa ngeluh, beliau masuk ke pelosok-pelosok, khususnya daerah yang terpencil, tanpa merasa lelah. Makanya kita generasi sekarang ini, apalagi sekarang zamannya muda, alatnya provokasi muda, kendaraan muda, apa salahnya kita khususnya umat Buddha saling bahu-bahu mengembangkan Buddha Dharma, khususnya yang ada di Lampung Selatan maupun pada umumnya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, hari Sabtu, semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang baik untuk mengenal pelopor kebangkitan agama Buddha. Terima kasih. Saya akhiri sampai Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.